Sementara itu, serupa dengan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, loket poliklinik di Rumah Sakit Ratu Zaleha yang biasa ramai oleh pasien, kondisinya juga sepi. Satupun petugas jaga di poliklinik juga tak nampak. Menurut Kasih Humas Rumah Sakit Ratu Zaleha, Kastani, pihaknya memang telah memberikan informasi kepada pasien rawat jalan bahwa layanan poliklinik akan libur selama 1 hari menyusul adanya aksi solidaritas. Memang berjalan, terutama pada pasien yang tidak tahu kegiatan hari ini, jadi datang. Nah, mungkin yang sudah tahu mungkin sudah tidak datang ke tempat rumah sakit terpegara ini. Di rumah sakit ini satu-satunya layanan yang tetap dibuka hanya instalasi gawat darurat. Dokter yang disiapkan pun hanya berjumlah 3 orang. Ini Bapak nggak ikut, Pak? Karena kita kan ditempatkan di IGD, jadi nggak ikut. Nah, disuruh jadi IGD kan kalau ada emergensi, pasien-pasien emergensi. Tetap melayani ya? Tetap melayani. Terus gimana Pak ini dengan adanya kasus dokter yang Nggak ada masalah, pelayanan tetap jalan. tetap layanan? Biasa, seperti biasa. Di Rumah Sakit Ratu Zaleha sendiri saat ini terdapat sedikitnya 15 poliklinik yang tutup selama 1 hari. Maisuri Suhardadi, Duta TV, Banjarmasin, dan Martapura. Sementara itu, aksi demonstrasi dari para dokter untuk menolak kriminalisasi dokter juga berimbas pada pelayanan poliklinik spesialis di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Untuk mengantisipasi layanan, pihak manajemen rumah sakit tetap membuka poliklinik dewasa dan anak bagi pasien yang datang. Pelayanan poliklinik spesialis di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin tampak tutup sedari pagi. Suasana ruang tunggu pasien rawat jalan juga tampak lengang. Hal serupa juga terjadi pada loket pendaftaran pasien yang biasanya penuh dengan antrian. Salah seorang pasien yang mengaku tidak mengetahui adanya aksi dari para dokter terpaksa mengurungkan niatnya untuk memeriksakan penyakit. Oleh petugas rumah sakit, pasien ini pun disarankan kembali pada besok hari. Ini aja, apa namanya? Kontrol kandungan. Bekas operasi mau membuka korban. Oh, iya. Jadi gimana nih Pak untuk ininya tindak lanjutnya dari pihak rumah sakit gimana aja? Atau diundur besok atau gimana Pak? Besok ya. Meski demikian, tidak semua layanan di rumah sakit ini tampak tutup. Pihak rumah sakit tetap membuka 2 poliklinik dewasa dan anak. Terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, semuanya sepakat kita membuat suatu keputusan untuk mengikuti acara atau aksi solidaritas nasional, yaitu Tafakur Nasional. Sementara itu berbeda dengan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Banjarmasin tidak terpengaruh dengan adanya aksi unjuk rasa solidaritas sehari tanpa dokter. Para dokter tetap memberikan pelayanan kepada warga yang datang untuk memeriksa kesehatan ke puskesmas. Oh gitu ya. Ada 4 aksi itu kah? Nanti siang gabung setelah pelayanan selesai. Jam berapa Bu? Di atas jam 12. Kemana gabungan? Di sini sih ngumpulnya di Siring. Di Siring. Di jam 12 nanti ya. Tapi yang pagi ini tetap pelayanan di puskesmas atau tetap pelayanan puskesmas. Sementara itu, kondisi yang sama juga terjadi di Puskesmas Sungai Bilu, Banjarmasin. Di puskesmas yang hanya memiliki 2 orang dokter ini, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Bahkan Kepala Puskesmas Sungai Bilu yang juga dokter langsung turun tangan memberikan pemeriksaan kesehatan kepada seorang ibu yang datang berobat. Untuk pelayanan tetap kami layani pasien sampai pelayanan. Jadi sampai ini ya, jadi pelayanan normal tetap gitu. Tetap normal seperti biasa, tidak ada hambatan. Itu pelayanan tetap pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan oleh dokter. Tetap harus ada dokter. Sebagai bentuk solidaritas, rencananya aksi akan diikuti usai jam kerja dan dokter tetap mengenakan pin bertuliskan menolak kriminalisasi di seragam kerjanya. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin. Dokter berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang ikut aksi solidaritas terancam dijatuhi sanksi. Pasalnya mereka tidak patuh pada aturan dan bolos dari jam kerja, serta diduga menelantarkan pasien poliklinik yang tutup seharian.
Ombudsman Republik Indonesia atau ORI Perwakilan Kalimantan Selatan memantau pelayanan pasien di Poliklinik RSUD Ulin Banjarmasin. Hasil hampir seluruh poliklinik tutup karena sebagian dokter ikut aksi solidaritas. Keadaan ini disesalkan Ombudsman yang rencananya mengklarifikasi para dokter khususnya yang pegawai negeri sipil. Apabila ditemukan pelanggaran aturan kerja, maka Ombudsman meminta dokter pegawai negeri sipil itu dijatuhi sanksi. Ya, pada dasarnya Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan sangat menyayangkan adanya aksi mogok dari sejumlah dokter di Indonesia dan juga khususnya di rumah sakit di Kalimantan Selatan. Dan hal ini patut kita miris juga karena dokter yang seharusnya lebih mengutamakan atau memprioritaskan pasien sesuai dengan etika di Undang-Undang Kedokteran itu malah mengambil sifat yang menurut kita kurang bijak untuk seorang dokter dan profesinya. Nah, terus yang kedua, atas hal ini juga Ombudsman nanti akan klarifikasi juga kepada pihak rumah sakit kenapa jadi sampai hal ini bisa terjadi, apakah mendapat izin atau juga tidak dari pihak rumah sakit, karena juga kita ketahui bahwasanya dokter-dokter tadi bukan hanya bersifat swasta ya, tapi ada dokter-dokter yang berstatus pegawai negeri sipil. Maka sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian dan juga sesuai dengan ketentuan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai itu, maka kita juga mengharapkan sebenarnya juga ada sanksi. Kepala Bidang Hukum dan Informasi RSUD Ulin, Firman Syah, menyatakan pihaknya tidak mengizinkan dokter ikut aksi solidaritas dan hal ini dibeberkan ke Ombudsman yang menemui dirinya. Kalau rumah sakit Ulin itu sebenarnya tidak mengizinkan untuk melakukan aksi, karena mereka ini kental, nanti kan sejawat mereka ini kan dokter-dokter ini sejawat mereka, artinya hubungan secara profesi itu sangat kental.